Selamat siang. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, membahas materi pertemuan pertama mengenai sejarah perekonomian Indonesia, dimulai dari Orde Lama dengan Presiden Bapak Soekarno, lalu dilanjutkan dengan Orde Baru di bawah pemerintahan Bapak Soeharto, dilanjutkan dengan era reformasi, dimulai dari Presiden Bapak B.J. Habibie sampai dengan pemerintahan Bapak SBY. Lalu era presiden saat ini yaitu era Bapak Jokowi. Kita lihat lebih komplitnya pada slide yang berikut. Baik, sekarang kita membahas sejarah perekonomian pada masa Orde Lama, yaitu pada masa Presiden Soekarno, pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama perlu dicermati karena pada masa tersebut Indonesia merupakan negara yang baru saja merdeka. Nah, dalam masa ini perkembangan perekonomian dibagi jadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa kemerdekaan, kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan, dengan kata lain memprihatinkan, terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, kurang lebih sekitar 3 mata uang asing yang beredar. Ya. Lalu pada tahun 1946 bulan Oktober pemerintah mengeluarkan yang namanya ORI, Uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara, sehingga pemerintah harus menempuh beberapa kebijakan, yaitu pertama, pinjaman nasional, yang kedua, pemenuhan kebutuhan rakyat, dan yang terakhir adalah melakukan konferensi ekonomi. Setelah ada masa kemerdekaan, maka yang kedua adalah masa demokrasi liberal. Adapun ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada satu partai pun yang memiliki mayoritas mutlak. Dan hal ini membuat pada masa perekonomian di kala itu sepenuhnya kepada pasar. Semua yang berhubungan dengan perekonomian diserahkan kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Setelah itu ada yang namanya masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga semua pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi, terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin terjadi setelah muncul dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari sistem ini, ada beberapa dampak perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui sistem etatisme, di mana dalam sistem ini negara dan aparatur ekonomi negara bersifat lebih dominan, serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Itu kurang lebih kita bahas masalah sejarah perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Selanjutnya kita bahas perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Seperti kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, yaitu kurun waktu dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1998. Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan
tahun 1965 dalam keadaan kritis. Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi, sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih sampai dengan 650% per tahun. Sehingga pemerintah menempuh cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lalu yang kedua yaitu adanya kerjasama dengan luar negeri. Yang ketiga, adanya pembangunan nasional. Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini, sehingga muncul istilah 8 jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonomi, yaitu antara lain 1. Kebutuhan pokok, 2. Pendidikan dan kesehatan, 3. Pembagian pendapatan, 4. Kesempatan kerja, kelima, kesempatan berusaha, keenam, partisipasi wanita dan generasi muda, 7. Penyebaran pembangunan, dan yang terakhir adalah peradilan. Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Pelaksanaan pembangunan nasional ini dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama jangka panjang, mencakup periode 25 sampai dengan 30 tahun. Yang kedua, jangka pendek mencakup periode 5 tahun atau pelita pembangunan 5 tahun. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai perekonomian pada masa Orde Baru. Selanjutnya kita membahas pada masa era reformasi. Oke. Era reformasi dimulai ketika Orde Baru berakhir, yaitu dimulai dari Presiden B.J. Habibie yang mengawali. Beliau mengawali masa reformasi dengan membuat kebijakan yang diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Lalu pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan oleh Orde Baru harus dihadapi. Antara lain masalah KKN, pemulihan ekonomi, masalah kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Lalu pemerintahan dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri yang mengalami masalah-masalah mendesak untuk dipecahkan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Berlanjut pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM dan bantuan langsung tunai. Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan per kapita ditempuh dengan cara mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Pada masa reformasi perekonomian, Indonesia berangsur membaik. Harga-harga barang pokok juga kembali normal. Perkembangan di era reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala bidang, sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya, tanpa harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya. Dan pada saat ini,
memang Indonesia sudah mulai berorientasi keluar dalam hal menjalin kerjasama dengan dunia luar di bidang ekonomi. Namun pada kenyataannya, apabila Indonesia menerapkan pembangunan dalam bidang ekonomi yang berorientasi keluar, hal tersebut bisa merubah tatanan baru dan menciptakan stabilisasi perekonomian di Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya stabil dalam aspek-aspek lainnya. Selanjutnya kita membahas masalah atau sejarah perekonomian saat dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Setelah masa era reformasi, maka terpilihlah Presiden Jokowi untuk menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode, yaitu dimulai dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Adapun beberapa paket kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, yaitu antara lain yang pertama, paket kebijakan ekonomi tahap 1 pada tanggal 9 September 2015. Ada 3 aspek penting, yaitu pertama, menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua, menarik kembali dana asing yang keluar secara masif. Dan yang ketiga, memacu pertumbuhan investasi melalui deregulasi debirokrasi. Lalu, paket kebijakan ekonomi tahap 2 pada tanggal 29 September tahun 2015, pemerintah berusaha menarik investor dengan memangkas perizinan melalui deregulasi dan debirokratisasi, dan pemerintah juga memberikan insentif bagi eksportir yang menyimpan uang di perbankan Indonesia. Insentif juga diberikan kepada bagi yang menyimpan dananya dalam bentuk mata uang rupiah. Lalu kebijakan yang ketiga, tahap ketiga adalah pada tanggal 7 Oktober tahun 2015, pemerintah mengedepankan para pelaku industri agar dapat bertumbuh secara sustainable. Paket kebijakan ini dibagi 3 isu pokok. Yang pertama yaitu sektor keuangan, selanjutnya sektor pertanian, dan sektor industri. Tahap ini jika diamati bertujuan untuk meningkatkan sektor supply, bukan secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Paket kebijakan yang selanjutnya adalah paket kebijakan ekonomi tahap keempat pada tanggal 15 Oktober tahun 2015. Paket pada tahap ini bertujuan mensejahterakan para buruh, serta pelaku industri kecil atau mikro, dan perhitungan upah minimum dirubah dan lebih transparan, meskipun pada nyatanya banyak buruh yang kurang setuju dengan perhitungan tersebut. Pada tahap ini, penyaluran KUR juga dipermudah dan diperbanyak sasaran penerimaannya. Lalu muncullah paket kebijakan ekonomi tahap kelima pada tanggal 22 Oktober tahun 2015 yang berfokus pada sisi insentif yang diberikan kepada pengusaha. Insentif ini diberikan seperti pengurangan pajak, revaluasi aset, penghapusan pajak berganda untuk kontrak investasi dan dana investasi real estate. Selain itu, pemerintah juga mempermudah izin atas produk-produk bank berbasis syariah. Paket yang terakhir adalah paket kebijakan ekonomi tahap 6 pada tanggal 6 November 2015. Kebijakan ini ditujukan bagi industri-industri yang berada di daerah pinggiran dan dengan spesifikasi khusus. Salah satu kebijakan adalah insentif pajak bagi industri di wilayah kawasan, industri ekonomi khusus. Selain itu, pemerintah meluncurkan peraturan tentang penyediaan air. Hal ini dilakukan adalah dengan deregulasi impor untuk industri obat, di mana izin impor bahan baku untuk industri dipangkas. Kurang lebih itulah beberapa kebijakan ekonomi yang sudah dibuat oleh Pak Presiden Jokowi. Untuk perkembangan berikutnya bisa sama-sama kita lihat pada masa saat ini. Demikian kurang lebih pembahasan mengenai sejarah perekonomian Indonesia dari awal Orde Lama hingga saat ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui LMS BSI. Terima kasih. Banyak.